Pada kesempatan kali ini, kami sekelompok akan mempresentasikan mengenai berbagai topik mengenai kontrol dan audit sistem informasi. Adapun topik yang akan dibahas yaitu audit TI dan proses audit TI, alat dan teknik yang digunakan dalam audit TI, framework tata kelola dan strategi TI, standar manajemen risiko, serta standar manajemen proyek. Audit IT dan proses audit. Mengenal apa itu audit? Audit pada umumnya merupakan pemeriksaan data atau inspeksi berbagai pembukuan oleh auditor yang diikuti oleh pemeriksaan fisik persediaan untuk memastikan bahwa semua departemen mengikuti semua pencatatan transaksi yang terdokumentasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan laporan keuangan yang disediakan oleh organisasi. Nah, audit IT atau audit informasi teknologi. Berbeda dengan audit pada umumnya, audit teknologi informasi adalah pemeriksaan dan evaluasi infrastruktur teknologi informasi organisasi, aplikasi, penggunaan dan manajemen data, kebijakan, prosedur, dan proses operasional terhadap standar yang diakui atau kebijakan yang ditetapkan. Audit mengevaluasi apakah kontrol untuk melindungi aset teknologi informasi, memastikan integritas dan selaras dengan tujuan dan sasaran organisasi. Proses audit IT. Nah, di dalam proses audit IT, terdapat beberapa proses-proses yang akan saya jelaskan. Kita ke proses pertama, yaitu risk assessment atau manajemen risiko. Nah, pada fase ini, manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi dan mengendalikan risiko keuangan, hukum, strategis, dan keamanan terhadap modal dan pendapatan organisasi. Ancaman atau risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk ketidakpastian keuangan, kewajiban hukum, kesalahan manajemen strategis, kecelakaan, dan bencana alam. Nah, kita berlanjut ke proses berikutnya, itu adalah rencana audit atau audit plan. Nah, pada proses ini, menyatakan strategi keseluruhan dan langkah-langkah terperinci yang harus diikuti dalam pelaksanaan audit. Rencana tersebut mencakup prosedur penilaian risiko, serta prosedur tambahan yang harus diikuti berdasarkan hasil penilaian risiko. Isi dan waktu rencana akan bervariasi dari tahun ke tahun, tergantung pada perubahan yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Nah, kita ke proses ketiga, yaitu preliminary review. Nah, pada fase ini, editor harus memperoleh dan meninjau informasi, tingkat ringkasan, dan mengevaluasinya dalam kaitannya dengan tujuan audit. Nah, tujuan dari tahap tinjauan penulisan dari keterlibatan audit IT adalah untuk mengumpulkan pemahaman tentang lingkungan IT, termasuk kontrol yang penting untuk memenuhi tujuan audit secara keseluruhan. Nah, kita ke proses berikutnya, yaitu design and procedure. Nah, pada fase ini, auditor IT harus menyiapkan program audit untuk area yang diaudit, memilih tujuan kontrol yang berlaku untuk setiap area, dan mengidentifikasi prosedur atau kegiatan untuk menilai tujuan tersebut. Nah, program audit adalah rencana formal untuk meninjau dan menguji setiap area subjek audit yang signifikan yang diungkapkan selama pengumpulan fakta. Proses berikutnya itu test control. Nah, auditor IT menjalankan beberapa prosedur untuk menguji kontrol, proses, dan exposure induk. Nah, bukti dokumenter dapat terdiri dari berbagai bentuk dokumentasi pada sistem aplikasi yang sedang ditinjau. Contoh, termasuk catatan dari pertemuan pada sistem subjek, catatan pemrograman, dokumentasi sistem, dan berbagai hal lainnya. Kita ke proses berikutnya, itu substantive testing. Nah, dalam fase ini, pengujian substantif digunakan untuk menentukan keakuratan dan kelengkapan informasi yang dihasilkan oleh prosesor atau aplikasi. Nah, berlawanan dengan pengujian kepatuhan, di mana tujuan auditor adalah untuk memastikan apakah organisasi memenuhi kebijakan, prosedur, aturan, dan peraturan yang berlaku. Kita ke proses berikutnya, atau dokumen result atau hasil dokumen. Nah, pada tahap ini, meliputi mendokumentasikan hasil pekerjaan yang dilakukan, serta melaporkan temuan dalam proses audit. Nah, hasil audit harus mencakup uraian temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi. Kita ke fase berikutnya, atau fase terakhir adalah communication atau komunikasi. Nah, nilai audit bergantung sebagian besar pada seberapa efisien dan efektif hasilnya yang akan dikomunikasikan. Pada kesimpulan tes audit, sebaiknya didiskusikan temuan yang diidentifikasi dengan manajemen IT untuk mendapatkan persetujuan mereka dan memulai tindakan korektif yang diperlukan. Alat dan teknik yang digunakan dalam audit IT. Saat ini,
auditor harus memahami alat dan teknik alternatif untuk menguji pengoperasian sistem terkomputerisasi dan untuk mengumpulkan serta menganalisis data yang terkandung dalam file yang terkomputerisasi, sehingga dapat memudahkan pekerjaan auditor menjadi lebih efektif dan efisien. Alat dan teknik yang digunakan dalam audit IT ini meliputi yang pertama, alat produktivitas audit atau Audit Productivity Tools, yang mana merupakan perangkat lunak atau software yang membantu auditor mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan untuk tugas administratif dengan mengotomatiskan fungsi audit dan mengintegrasikan informasi yang dikumpulkan sebagai bagian dari proses audit. Alat-alat ini mencakup berbagai macam aplikasi seperti software untuk mengumpulkan dan memproses data, alat untuk mengukur kinerja audit, dan alat untuk memantau dan mengelola proyek audit. Yang kedua, teknik dokumentasi sistem atau System Documentation Techniques, yang mana merupakan metode seperti flowchart, data flow diagram atau DFD, dan diagram proses bisnis yang diterapkan untuk mendokumentasikan dan menguji sistem aplikasi, proses TI, dan integrasinya dalam lingkungan TI. Gambar ini merupakan teknik dokumentasi sistem pertama, yaitu flowchart, yang merupakan teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Flowchart mencatat bagaimana proses bisnis dilakukan dan bagaimana dokumen mengalir melalui organisasi. Flowchart juga digunakan untuk menganalisis cara meningkatkan proses bisnis dan alur dokumen. Selanjutnya, teknik dokumentasi sistem data flow diagram atau DFD, yang merupakan gambaran bagaimana data diproses oleh suatu sistem dari segi input dan output. DFD digunakan untuk secara grafis mewakili aliran data dalam sistem informasi bisnis. DFD menggambarkan proses yang terlibat dalam sistem untuk mentransfer data dari input ke penyimpanan file dan pembuatan laporan. Yang ketiga, Computer Assisted Audit Techniques, yang merupakan perangkat dan teknik yang digunakan untuk menguji logika internal dari suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk mengolah data, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggunaan Computer Assisted Audit Techniques akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas auditor dalam melaksanakan audit dengan memanfaatkan segala kemampuan yang dimiliki oleh komputer. Computer Assisted Audit Techniques ini dapat digunakan untuk membantu auditor dalam beberapa kegiatan, seperti misalnya audit sampling, di mana komputer berperan dalam menghitung parameter sampel, memilih sampel dan menilai hasil sampel, lalu membantu dalam pengumpulan data yang akan diuji, kalkulasi, pembandingan dan manipulasi data, pemeriksaan rumus proses bisnis, dan membandingkan integritas data. Ada beberapa software yang umum digunakan untuk Computer Assisted Audit Techniques ini, seperti Generalized Audit Software, misalnya ACL atau Audit Common Language, spreadsheet application seperti misalnya Microsoft Excel, database management system seperti SQL, Microsoft Access, dan Oracle. Kemudian query and reporting application seperti Microsoft Query and Crystal Report. Tata kelola IT dan fokus dalam tata kelola IT. Tata kelola IT merupakan sebuah proses yang bermanfaat dalam memantau hingga mengendalikan suatu keputusan kapabilitas dalam lingkup teknologi informasi dengan memastikan dan mencocokkan pengiriman nilai pada pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau perusahaan. Di mana dengan adanya tata kelola IT, kita dapat menyelaraskan strategi IT dan juga strategi bisnis yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk berjalan di jalur yang tepat. Manfaat tata kelola IT bagi perusahaan. Yang pertama, dapat menekan biaya. Di mana dengan adanya tata kelola IT, biaya dapat ditekankan mencapai 20% dalam mencapai standar dengan strategi yang telah diterapkan. Terutama karena sifatnya yang fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, tata kelola IT dapat menjadi peluang bagi perusahaan. Tata kelola IT yang dikelola dengan baik dan tepat dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaannya, yakni mendorong perkembangan bisnis dan meminimalisir terjadinya ancaman atau risiko sejak dini. Yang ketiga,
Tata kelola IT berdampak bagi perusahaan. Dengan adanya tata kelola IT yang baik, akan membawa dampak yang sangat baik bagi perusahaan yang menerapkannya dengan tepat, dan akan berpengaruh pada performa hingga citra baik terhadap perusahaan yang diberikan oleh publik. Contoh framework tata kelola IT yaitu ada COBIT, ITIL, COSO, CMMI, FAIR, dan ISO. Fokus dari IT governance. Yang pertama, IT strategy alignment. Fokus yang pertama adalah memastikan bahwa teknologi bisnis dengan bisnis yang saling berkaitan dan berjalan secara sinergis serta selaras demi tercapainya tujuan perusahaan. Yang kedua, value deliver. Fokus yang kedua adalah memastikan bahwa teknologi informasi dapat bekerja dan merealisasikan manfaatnya atau tujuannya sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal, yang mana bermanfaat bagi sebuah bisnis. Yang ketiga, risk management. Fokus yang ketiga adalah mengidentifikasi, mengukur, hingga menggolongkan beberapa kelompok risiko terkait teknologi informasi, diikuti dengan alokasi sumber daya ekonomis dan terorganisasi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, performa management. Fokus yang keempat yaitu mengukur kinerja dan performa teknologi informasi dalam mendukung suatu bisnis yang ada di dalamnya, mencakup implementasi strategi hingga pemanfaatan sumber daya. Yang kelima, resource management. Fokus yang kelima adalah memastikan bahwa sumber daya teknologi informasi di perusahaan sudah dikelola dengan baik, tepat, efektif, dan efisien, terutama dalam upaya peningkatan dan pengembangan di bidang teknologi. Risk management atau manajemen risiko. Pada zaman sekarang, peran IT dalam sebuah organisasi itu sangatlah krusial. Karena dengan adanya sistem informasi yang tepat, dapat meningkatkan daya saing sebuah organisasi atau perusahaan, serta informasi yang baik dapat diajukan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan manajemen. Menurut Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, atau yang disingkat COSO, pengendalian internal dalam IT itu mencakup 5 komponen. Salah satunya adalah komponen risiko. Risiko itu harus dimanajemen dengan baik. Jika tidak, maka akan banyak hambatan ke depannya yang akan dapat mengganggu proses bisnis. Manajemen risiko merupakan ilmu tentang bagaimana mengidentifikasi sesuatu secara sistematis, berbagai risiko yang dapat mengancam organisasi atau individu, dan menggunakan cara yang terbaik untuk memitigasi ancaman kerugian akibat terjadinya sebuah risiko. Implementasi manajemen risiko. Salah satu standar atau framework yang terkenal dalam manajemen risiko adalah COBIT. COBIT adalah salah satu kerangka manajemen risiko yang sangat terkenal dan dapat membantu perusahaan untuk memanajemen kepatuhan terhadap peraturan dan menjalankan strategi TI dengan tujuan bisnis. Di dalam kerangka COBIT 5, kalau kita dapat lihat, itu terbagi 5 domain. Salah satunya adalah APO, yaitu Align, Plan, dan Organize, yang merupakan domain yang menyediakan cara terbaik untuk mengidentifikasi manajemen teknologi informasi guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Jika ditelusuri lebih lanjut, pada domain APO ini terdapat proses APO 12, yang merupakan paduan proses manajemen risiko. Dalam APO 12 ini, ada 6 subdomain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah collect data atau mengumpulkan data. Yang kedua, analisis risk atau menganalisis risiko. Yang ketiga, maintain a risk profile. Yang keempat, articulate risk. Yang kelima, define a risk management action portfolio. Yang keenam, respond to risk. Dari domain ini dapat dibuat penilaian kapabilitas yang tujuannya adalah memberikan penilaian peringkat yang berbeda dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi yang disebut sebagai risk assessment. Risk assessment yang berarti suatu proses identifikasi potensi risiko yang ada yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan atau organisasi. Tujuan risk assessment ini adalah untuk mengukur seberapa besar risiko tersebut dan seberapa besar dampak terhadap organisasi, sehingga dapat digunakan untuk meminimalisir dampak dari risiko tersebut. Project management atau manajemen proyek adalah suatu aktivitas penerapan pengetahuan, keahlian, metodologi, dan teknik memanfaatkan sumber daya untuk mengelola sebuah proyek secara efektif dan efisien.
guna memenuhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders terhadap proyek tersebut. Tujuan manajemen proyek adalah membantu manajemen dalam menyusun penjadwalan atau schedule suatu proyek, menentukan total waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu proyek, menentukan aktivitas atau kegiatan yang perlu dilakukan, dan menentukan biaya yang perlu dalam menyelesaikan suatu proyek. Sebuah proyek diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Apabila proyek dijalankan tanpa adanya manajemen, maka kemungkinan besar proyek tersebut tidak dapat mencapai tujuan, harapan, ataupun target sesuai dengan waktu dan anggaran biaya yang telah disediakan. Selain itu, dalam menjalankan sebuah proyek, tentu saja terdapat resiko, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Oleh karena itu, manajemen proyek perlu diterapkan untuk menghasilkan proyek dengan hasil yang sesuai dengan tujuan, harapan, ataupun target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Tahapan dalam project management. Yang pertama, permulaan atau initiation. Dalam permulaan, banyak variabel yang ditentukan seperti tujuan proyek, ruang lingkup proyek, pemilihan manajer proyek, risiko yang akan muncul, budget, dan timeline. Yang kedua, perencanaan atau planning. Di dalam proses ini, manajer proyek harus membuat rancangan mengenai keseluruhan proyek, mulai dari permulaan sampai akhir, secara lebih rinci. Yang ketiga, pelaksanaan atau execution. Dalam tahap pelaksanaannya, manajer proyek memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua hal berjalan sesuai dengan timeline anggaran dana yang sudah ditentukan. Keempat, pengawasan atau control and monitoring. Saat mengawasi jalannya proyek, seorang manajer proyek harus mengukur setiap progres yang ada agar sesuai dengan perencanaan. Tidak hanya mengukur progres, pengawasan juga dilakukan akan mengetahui ketika terjadi kesalahan atau kegiatan yang keluar dari jalur. Yang kelima, penutupan atau closing. Saat penutupan berlangsung, manajer proyek akan menyelesaikan kontrak dengan pihak eksternal yang dilibatkan, membuat arsip dokumen-dokumen penting, dan juga membuat laporan proyek. Kerangka kerja Project Management atau Project Management Framework merupakan pengaplikasian dari knowledge, skills, tools, dan teknik pada aktivitas suatu proyek untuk mencapai kebutuhan atau harapan dari seluruh stakeholder yang terlibat dalam proyek sistem informasi. Urutan dalam Project Management Framework adalah Stakeholder Needs and Exception akan masuk ke Project Management Integration atau PIM, yang merupakan 9 knowledge area yang terdiri dari 1. Manajemen integrasi proyek atau Project Integration Management, merupakan kumpulan aktivitas dan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, mengkombinasi, menyatukan, dan mengkoordinasi berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek dalam suatu proses yang berkesinambungan. 2. Manajemen ruang lingkup proyek atau scope management, merupakan proses yang diperlukan agar proyek tersebut mencakup semua ruang lingkup yang diperlukan dan memastikan apakah proyek sedang berisi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan. 3. Manajemen waktu proyek atau time management, merupakan suatu kegiatan yang mencakup semua proses dan prosedur yang diperlukan agar proyek dapat berjalan tepat waktu. 4. Manajemen biaya proyek atau cost management, merupakan sebuah metode yang menggunakan teknologi untuk mengukur biaya dan produktivitas melalui siklus hidup penuh proyek tingkat perusahaan. 5. Manajemen kualitas proyek atau quality management, merupakan proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, atau guidelines. 6. Manajemen SDM proyek atau community management, merupakan proses mengorganisasikan, mengelola, atau menempatkan orang-orang yang terlibat dalam proyek, sehingga orang tersebut dapat dimanfaatkan potensinya secara efektif dan efisien. 7. Manajemen komunikasi dalam proyek atau communication management, merupakan sebuah proses pengembangan pendekatan yang paling sesuai dalam komunikasi sebuah proyek, dengan didasari pada kebutuhan informasi masing-masing stakeholders dan informasi serta aset-aset organisasi yang tersedia. 8. Manajemen risiko dalam proyek atau risk management, merupakan suatu pendekatan terstruktur dalam mengolah ketidakpastian berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk pengenalan risiko dan pengembangan strategi untuk mengolahnya, serta mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengolahan sumber daya. 9. Manajemen sumber daya dari luar organisasi yang menunjang pelaksanaan proyek atau procurement management, merupakan bagian dari proses manajemen proyek, di mana produk atau jasa yang diperoleh atau dibeli dari luar basis karyawan yang ada atau yang akan bekerja dalam proyek dalam rangka untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Standar project management. Terdapat beberapa standar manajemen proyek yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi auditor dalam kegiatan manajemen proyek, yaitu pertama PRINCE2 atau Project in Control Environment 2 adalah pendekatan terhadap
manajemen proyek yang menyediakan kerangka kerja untuk mengelola proyek secara sistematis menggunakan pendekatan terstruktur. PRINCE2 berkembang dengan seperangkat prinsip, tema, dan proses yang membantu pengelolaan dan pelaksanaan proyek sejak awal. Metodologi PRINCE2 berfokus pada kasus bisnis untuk proyek dan mengharuskan tim proyek terus menggunakan proyek dalam hal manfaat, biaya, risiko, dan kelayakan keseluruhan. Metodologi ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan keterlibatan pemangku kepentingan selama siklus hidup proyek. Kedua, ISO 21500, Guidance on Project Management, memberikan panduan tentang konsep dan proses manajemen proyek yang penting dan berdampak pada kinerja proyek. Panduan ini mencakup pengenalan langsung juga menjelaskan aplikasi praktis, cara menyelesaikan proyek dengan sukses, dan memastikan masa depan dan berkelanjutan. ISO 21500 dapat digunakan oleh semua jenis organisasi, termasuk organisasi publik, swasta, atau komunitas, dan untuk semua jenis proyek. ISO 21500 dapat membantu organisasi untuk menuju peningkatan proyek yang signifikan, dengan memungkinkan proyek diselesaikan dalam batasan anggaran dan waktu, sambil memastikan gangguan minimal pada operasi bisnis lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.